Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kau ingatkan bahwa kami begitu berharga di mata Allah. Bahwa kami sejak awal dipilih Allah untuk menjadi anak-Nya. Dan kami diberi daya untuk menjadi kudus, untuk menjadi tak bercela, dan untuk bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Terima kasih Tuhan atas fondasi hidup kami yang seperti itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan bacaan pertama hari ini dari kitab atau dari surat Paulus kepada umat di Efesus. Yang menurut saya sangat luar biasa, bab 1 ayat 1 sampai 10. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Paulus memberikan pendasaran kepada iman kita, kepada hidup kita. Kita bisa melihat, saya bacakan sebentar. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kalian. Jadi surat Paulus kepada umat di Efesus ini juga kepada kita semua. Jadi kasih karunia menyertai kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Jadi Tuhan melimpahkan berkat, segala berkat, bukan hanya benda, barang, tapi segala berkat rohani di surga. Anda bisa mengerti, Anda bisa bayangkan, begitu luar biasanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan berkat Tuhan di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Jadi kalau mau diperhatikan, kalau mau dilihat bahwa sebetulnya bahwa Tuhan itu sudah sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya pikiran, sudah punya gambaran, sudah punya rencana bahwa akan menciptakan orang yang bernama Yulis, orang yang bernama Ana, orang yang bernama Sisil, orang yang bernama Iren dan seterusnya. Semua itu ada dalam pikiran Allah. Jadi sudah dipilih Allah supaya kita kudus dan tak bercela. Dan ini penting sekali saudaraku sekali. Dengan kasih Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, seperti Bapa mencintai aku, demikian pun aku mencintai kamu. Jadi luar biasa. Cinta Bapa kepadaku sama dengan cinta Bapa kepada Yesus. Dan Yesus adalah saudara saya. Saudara, bagian terakhir juga dari ayat ini, ayat 10, bahwa kita segala sesuatu supaya dipersatukan dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Apa pentingnya, perlunya kita menyadari hal ini? Penting dan perlunya menyadari hal ini bahwa fondasi hidup kita itu fondasi yang kekal, yang kuat, yang luar biasa. Sehingga kita tidak pernah boleh menjadi takut, menjadi ragu, menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi loyo, menjadi tidak berdaya. Fondasi hidupku itu, akarnya, dasarnya, di mana saya berdiri itu adalah sangat kuat. Seberat apapun penderitaan kita, sesulit apapun penderitaan kita, Tuhan menjadi fondasi kita, menjadi dasar kita. Ya. Sehingga kita tidak mudah putus asa, tidak mudah gelisah, tidak mudah cemas. Ya. Di situasi apapun dalam diri kita. Jadi ini saudaraku terkasih, fondasi, sekali lagi fondasi hidup kita menjadi fondasi yang kokoh. Ya. Tuhan memberikan sesuatu yang bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, tetapi sesuatu yang berisi, bermakna, yang ada emasnya di dalamnya. Maka mari saudaraku terkasih, kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Dan inilah bagian dalam dari diri kita yang harus kita temukan, yang harus kita alami, yang harus kita rasakan. Maka ketika Yesus mengingatkan para rasul bahwa jangan hanya memperhatikan seperti orang Farisi oleh Taurat yang memperhatikan aspek eksternal, aspek lahiriah, aspek di mana orang suka dipandang, dihormati, dihargai, ya.
Bukan hanya itu, bukan itu yang terpenting, tetapi bagian dalam hidup batin kita. Dan itulah hidup batin, kebatinan dari orang Katolik, orang Kristen. Kita adalah anak, Anda, saya, dan kita semua. Maka mari saudaraku, jangan putus asa, jangan jangan gelisah, jangan cemas. Nah itu yang pertama. Jadi kalau fondasi hidup kita begitu kuat dan dahsyat, maka kita tidak perlu bernego lagi. Artinya tidak perlu nego, artinya mengeluh lagi, nggak perlu. Kita yakin akan janji Tuhan. Kalau Tuhan menjanjikan hal tersebut, itu nyata dan sungguh terjadi. Ya, jadi kita tidak perlu nego, bertanya, self pity, betulkah demikian, akankah demikian? Tidak, percayalah akan janji Tuhan. Tuhan menjanjikan, ya janji, dan itu dipenuhi. Maka kita lihat bagaimana saya mengagumi sekali Pak Paulus yang memiliki suatu iman yang dalam, suatu pengetahuan yang luar biasa akan kesatuan kita dengan Kristus. Semoga kita semua menyadari kesatuan ini sebagai fondasi, sebagai jalan kita untuk tetap teguh, tegak berdiri di tengah segala kesulitan. Dan Tuhan menjanjikan itu di dunia ini maupun nanti di surga. Tetap bertahan saudara, tetap kuat dan tetap teguh. Jalani dengan penuh kegembiraan, pilihlah. Jadi kalau ini merupakan sesuatu yang nyata, pilihlah akan apa yang Tuhan janjikan dan yakini itu. Ya, jadi kita sekali lagi tidak perlu bernegosiasi, tidak perlu bertanya-tanya lagi betulkah demikian. Percaya saja, saya pilih jalan Tuhan, jalan Yesus, bersama Yesus. Semoga Anda dan saya memilih jalan ini dengan penuh keyakinan dan kekuatan. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus.